Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rivaldi Alfarisi dari kelas 11 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan sejarah singkat aliran Jabariyah. Secara etimologi atau istilah menurut Asy-Syahrastani yang mengartikan Jabariyah sebagai menolak adanya perbuatan dan menyandarkan semua perbuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, manusia tidak punya andil sama sekali dalam melakukan perbuatannya, melainkan Tuhan yang menentukan segalanya. Paham Jabariyah pertama kali diperkenalkan oleh Ja'ad bin Dirham, kemudian disebarluaskan oleh Jam bin Safwan dari Khurasan. Dalam perkembangan paham ini juga dikembangkan oleh tokoh lainnya yang antara lain adalah Al-Husain bin Muhammad Najjar dan Ja'ad bin Dirar. Pendapat lain mengatakan bahwa kemunculan aliran Jabariyah terpengaruh dari paham ajaran Yahudi dan Nasrani, yaitu Yahudi yang bersekte Qurra dan Nasrani yang bersekte Yakubiyah. Sebagian ahli sejarah Islam menganggap bahwa Ja'ad bin Dirham mengambil paham Jabariyah ini dari seorang Yahudi di Syam. Namun menurut Abu Zahrah, agama Yahudi bukanlah satu-satunya pemilik peran bagi kemunculan paham ini. Kemunculan sangat mungkin juga karena pengaruh paham orang-orang Persia yang banyak berlatar belakang agama Majusi. Mengenai aliran Jabariyah ini, para ahli sejarah teologi Islam ada juga yang berpendapat bahwa kehidupan bangsa Arab yang dikelilingi gurun Sahara telah mempengaruhi cara hidup mereka. Ketergantungan mereka terhadap gurun Sahara yang mana setelah memunculkan sikap menyerah diri terhadap alam, sehingga logika mereka berpasrah saja kepada takdir Tuhan. Dalam perjalanan sejarahnya, paham Al-Jabariyah mengalami perkembangan. Asy-Syahrastani membagi Jabariyah dalam dua bentuk, yaitu satu, Jabariyah murni yang menolak adanya perbuatan berasal dari manusia dan memandang manusia tidak memiliki kemampuan untuk berbuat apalagi upaya atau kekuatan. Semua perbuatan adalah milik Allah semata, sehingga manusia hanyalah seperti kapas yang diterpa angin, yang sama sekali tidak memiliki apa-apa dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dua, Jabariyah pertengahan atau moderat, yaitu yang mengakui adanya perbuatan manusia, namun perbuatan manusia tidak membatasi. Jabariyah moderat masih menganggap bahwa manusia memiliki kekuatan-kekuatan pasif yang diberikan oleh Allah. Artinya manusia tidak seperti benda mati, melainkan tetap mempunyai kekuatan dalam perbuatannya, meskipun peranan itu adalah pasif. Oleh karena itu, jika seseorang meyakini bahwa kekuasaan yang diciptakan dari diri manusia memiliki peranan terhadap perbuatan dan menyebutnya sebagai sebuah kasb atau usaha, maka orang tersebut tidak dapat disebut sebagai Jabariyah. Doktrin-doktrin Jabariyah. Secara umum, doktrin-doktrin aliran Jabariyah dapat digambarkan sebagai berikut ini. 1. Fatalisme, yakni kepasrahan total yang menganggap manusia tidak dapat melakukan apa-apa, malah tidak memiliki daya dan dipaksa berbuat oleh Allah Subhanahu wa taala. 2. Surga dan neraka tidak kekal. Tidak ada yang kekal selain Allah Subhanahu wa taala. Iman adalah makrifat atau membenarkan dalam hati. Dalam hal ini, pendapat ini sama dengan konsep iman yang diajarkan aliran Murji'ah. 4. Dalam Tuhan atau Al-Quran adalah makhluk. 5. Tuhan tidak dapat dilihat di akhirat. Pada intinya, pemikiran Jabariyah adalah penafian perbuatan manusia secara mutlak. Mereka berkeyakinan bahwa manusia sama dengan benda mati yang segala perbuatannya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak mempunyai peran sedikit pun. Itulah sekilas konsep mengenai firqah Jabariyah, yang mana firqah ini kemudian dalam perkembangan terbagi menjadi dua, yaitu Jabariyah murni dan Jabariyah moderat. Sekian dari saya. Saya Rifai Muhammad Nur Aditya. Tokoh-tokoh aliran Jabariyah. Ja'ad bin Dirham adalah pencetus awal aliran Jabariyah.
Setelah diusir dari Damaskus, Ja'ad pindah ke Kufah dan meneruskan ajarannya. Salah satu muridnya adalah Jaham bin Safwan yang menjadikan aliran Jabariyah kian populer di kalangan umat Islam itu. Menurut Ja'an bin Dihram dan Jaham bin Safwan, manusia adalah makhluk yang tak memiliki kehendak apapun. Allah yang mengendalikan segalanya perbuatan manusia. Aliran Jabariyah dari kedua tokoh ini meyakini fatalisme dan manusia adalah sosok pasif dalam kehidupan dunia. Selain itu, aliran Jabariyah juga berpandangan bahwa surga dan neraka tidaklah kekal. Di dalam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika surga dan neraka juga kekal, maka keduanya akan menyayangi sifat Allah yang maha kekal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldi. Adapun aliran ajaran Jabariyah dapat diberikan menjadi dua kelompok, yaitu ekstrim dan moderat. Pertama, aliran ekstrim. Di antara tokoh adalah Jam bin Sofwan dengan pendapatnya adalah bahwa manusia tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Ia tidak mempunyai daya, tidak mempunyai kehendakan sendiri, dan tidak mempunyai pilihan. Pendapat Jam tentang keterpaksaan ini lebih dikenal dibandingkan dengan pendapat tentang surga dan neraka. Konsep iman kalam Tuhan meniadakan sifat Tuhan dan melihat Tuhan di akhirat. Surga dan neraka tidak kekal, yang kekal hanyalah Allah. Sedangkan iman dalam pengertian adalah marifat atau membenarkan dengan hati. Dan hal ini sama dengan konsep yang dikemukakan oleh kaum Murji'ah, kalam Tuhan adalah makhluk. Allah tidak mempunyai kesurupan dan manusia seperti berbicara, mendengar, dan melihat. Dan Tuhan tidak dapat dilihat dengan indera mata di akhir kelak. Aliran ini dikenal juga dengan nama Al-Jahmiyah atau Jabariyah Kalisa. Ja'ad bin Dirham menjelaskan tentang ajaran pokok dari Jabariyah adalah Al-Quran adalah makhluk dan sesuatu yang baru dan tidak dapat disifatkan kepada Allah. Allah tidak mempunyai sifat yang serupa dengan makhluk, seperti berbicara, melihat, dan mendengar. Manusia terpaksa oleh Allah dalam segala hal. Dengan demikian, ajaran Jabariyah yang ekstrim mengatakan bahwa manusia lemah, tidak berdaya, terikat dengan kekuasaan dan kehendakan Tuhan, tidak mempunyai kehendakan Tuhan, tidak mempunyai kehendakan dan kemauan bebas sebagaimana dimiliki oleh paham Qadariyah. Seluruh tindakan dan perbuatan manusia tidak boleh lepas dari skenario dan kehendakan Allah. Segala akibat baik dan buruk yang diterima oleh manusia dalam perjalanan hidupnya adalah merupakan ketentuan Allah. Kedua, Jabariyah moderat. Sebagai Jabariyah moderat adalah karena pendapatnya bahwa Tuhan menciptakan perbuatan manusia baik itu positif atau negatif, tetapi manusia mempunyai bagian di dalamnya. An-Najjar adalah salah satu tokoh Jabariyah yang para pengikutnya disebut An-Najjariyah atau Al-Husaniyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.